Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Syafti, NIM 2015011074. Saya dari kelas 3B akan menjelaskan sedikit tentang sistem imun atau immunity system. Sistem imun adalah sistem perlindungan tubuh dari segala bagai substansi luar seperti patogen. Patogen itu adalah mikroorganisme yang bisa bervirulensi. Virulensi artinya adalah sesuatu yang masuk dalam tubuh lalu dapat merusak atau menyebabkan sakit ke dalam tubuh. Sistem imun ini ada non-spesifik dan spesifik. Non-spesifik terdiri dari dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama yaitu secara eksternal, yaitu lapisan satu atau lapisan terluar dari tubuh. Patogen akan melewati eksternal dulu sebelum memasuki tubuh. Sistem imun non-spesifik eksternal atau lapisan satu yaitu memiliki dua cara dalam melindungi, yaitu secara fisika dan kimia. Secara fisika terdiri dari kulit. Kulit itu memiliki pori-pori yang lembab, lalu mudah terkelupas. Disitulah yang membuat kulit dapat menghindarkan tubuh dari patogen. Yang kedua adalah rambut. Seperti rambut di dalam hidung dapat menyaring benda-benda asing termasuk dari patogen tersebut. Ketiga ada silia, yaitu silia merupakan modifikasi dari jaringan epitel yang dapat menyapu keluar benda asing seperti patogen. Contohnya saat kita bersin. Terakhir ada mukosa, yaitu sekresi mukus atau lendir yang dapat memperlambat atau menyebabkan patogen sehingga tidak dapat masuk dalam jaringan tubuh. Yang kedua secara kimia yaitu ada lisozim, saliva, dan asam lambung. Lisozim yaitu biasanya terdapat di air mata. Enzim yang merupakan dapat menghidrolisis atau menghancurkan karbohidrat dinding sel dari patogen tersebut sehingga patogen dapat mati. Yang kedua ada saliva. Saliva juga sama kerjanya, yaitu karena dia memiliki lisozim. Yang ketiga ada HCl atau asam lambung yang dapat membunuh mikroorganisme karena sifat keasamannya yang tinggi, yaitu pada mikroorganisme yang masuk melalui saluran pencernaan. Lalu jika patogen melewati fase eksternal, maka akan dibantu oleh fase internal, yaitu terdiri dari 3 komponen, sel fagosit, sel non-fagosit, dan protein pertahanan. Yang pertama, sel fagosit, yaitu sel yang dapat fagositesis, yang dapat menelan patogen menggunakan membran selnya. Sel fagosit memiliki reseptor yang mengenali substansi yang pada patogen. Misalnya pada contoh lektin 1. Sel ini terdiri dari neutrofil, leusinofil, makrofag, monosit. Lalu neutrofil yaitu sel fagosit yang berbentuk granul di pembuluh darah.
berada 70% dari seluruh sel darah putih. Yang kedua ada monosit, tidak bergranula, beredar di pembuluh darah berukuran besar, jumlahnya 5-10% dari seluruh sel darah putih. Sel monosit bisa migrasi pada jaringan, lalu akan berubah menjadi makrofag. Jumlahnya 2-8% dari sel darah putih, yaitu berbentuk besar dan tugasnya berada di jaringan. Sama dengan monosit, tapi bedanya makrofag bekerja di jaringan. Lalu ada sel dendrit. Terdapat dua, yaitu sel dendritik interstisial dan plasmasitoid. Hasil dari diferensi sel monosit yaitu dapat menjadi interstisial, kalau sedangkan plasmasitoid berasal dari diferensi sel limfoid. Interstisial sel dendritik ini terletak di bagian tubuh yang kontak langsung dengan lingkungan. Fungsinya yaitu untuk fagositosis, berperan dalam pembuatan antigen yang akan diberikan kepada sel limfosit T untuk sistem pertahanan tubuh spesifik nantinya. Dan yang terakhir, eosinofil, tidak memiliki granula, beredar di pembuluh darah, dapat bermigrasi pada jaringan, tapi tidak berubah. Fungsinya untuk menghancurkan parasit multiseluler dengan cara mengeluarkan enzim destruktif. Dan juga bisa melakukan fagositosis. Lalu yang kedua ada sel non-fagosit. Sel ini tidak bisa berfagositosis, tapi dapat mengeluarkan zat yang bisa membunuh patogen. Terdiri dari basofil. Yang pertama basofil memiliki granula selalu di pembuluh darah dan jumlahnya 0,5-1% dari seluruh sel darah putih yang ada di pembuluh darah. Memiliki protein basofilik yaitu histamin dan heparin. Histamin dapat mengatur permeabilitas pembuluh darah. Yang kedua dapat mengaktifasi otot polos di pembuluh darah. Lalu yang kedua ada heparin. Heparin tersebut dapat sebagai antikoagulan darah supaya darah tidak membeku. Yang kedua ada sel mas atau berbentuk granul, memiliki granula dan berisi histamin dan heparin. Selain itu juga memiliki prostaglandin. Lalu perannya sebagai di dalam respon inflamasi. Sel mas ini bekerja di dalam jaringan. Yang ketiga ada natural killer, yaitu ditemukan di pembuluh darah, jaringan, kelenjar, dan organ. Berasal dari sel punca limfoid, berupa dapat memiliki granula berisi sitotoksik berupa perforin dan granzim. Fungsinya itu untuk membunuh sel tubuh yang sudah terinfeksi atau normal, atau sel tubuh yang sudah mati. Yang ketiga ada protein pertahanan. Adalah protein yang dapat melindungi dari benda asing. Protein ini dihasilkan di sel tubuh ketika ada infeksi dari benda asing seperti bakteri, virus, dan lainnya.
terdiri dari sitokin dan protein komplement. Pertama, sitokin yaitu merupakan protein sinyal, yaitu memiliki interleukin sebagai regulasi dan diferensial dan aktivitas survesi aktivasi sel imun dan pembentukan respon inflamasi. Yang kedua ada interferon, merupakan protein antiviral yang diproduksi oleh sel terinfeksi oleh virus. Yang ketiga, tumor necrosis faktor atau TNF berfungsi sebagai apoptosis untuk kematian sel yang terencana saat sel terinfeksi. Yang selanjutnya ada kemokin, fungsinya sebagai kemotaksis leukosit untuk mendekat atau menjauhi jaringan yang melepaskan zat kimia. Yang kelima itu koloni stimulating factor, yaitu berfungsi untuk stimulasi perbanyakan dan pematangan prekursor myeloid. Yang terakhir ada transforming growth factor beta, berfungsi untuk stimulasi pertumbuhan fibroblast dan produksi matriks ekstraseluler. Yang kedua ada yaitu selain sitokin ada protein komplement, yaitu merupakan protein plasma yang dapat diaktifkan secara langsung oleh patogen atau tidak langsung oleh antibodi yang terikat pada patogen tersebut. Fungsinya membantu pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. Lalu setelah itu yaitu sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dapat menghasilkan limfosit B plasma dan limfosit B memori. Sedangkan limfosit T adalah dapat menghasilkan limfosit T cytotoxic naive atau limfosit T helper naive. Limfosit B dibuat dalam sumsum tulang dan diaktifasi dengan di dalam sumsum tulang juga. Limfosit B yaitu untuk membuat sistem imun yang spesifik. Kadarnya ada 10-20% dari sistem dari seluruh limfosit dalam tubuh. Limfosit B naive yang sudah memiliki reseptor atau sudah diaktifasi dapat melakukan maka sel ini dapat mengenali antigen spesifik tersebut. Sel ini akan teraktivasi oleh limfosit T. Lalu limfosit B ini akan setelah teraktivasi, limfosit B akan menjadi limfosit B plasma dan limfosit B memori. Sel limfosit B plasma ini dapat membuat antibodi yang banyak, dapat disebarkan ke aliran darah, mukosa, dan organ-organ lainnya. Sedangkan limfosit B memori, dia tidak dapat
untuk membuat antibodi, tapi dia dapat mengingat patogen-patogen yang sudah masuk ke dalam tubuh, lalu terus bersirkulasi. Setelah mengingat patogen tadi, saat berjumpa dengan patogen lagi, maka secara bersirkulasi akan berubah menjadi limfosit B, berubah lagi menjadi limfosit B plasma dan limfosit B memori lagi. Lalu yang kedua ada sel limfosit T atau sel ini dibuat di sumsum tulang, tapi dimatangkan oleh kelenjar timus. Jumlahnya itu sekitar 80% sampai 90% dari seluruh total sel limfosit. Berfungsi sebagai mengaktifkan sel limfosit B naive tadi, mengaktifasi makrofag, menghancurkan sel tubuh terinfeksi. Setelah dimatakan jadi sel limfosit T naif, dia akan memiliki T cellular reseptor. Bedanya pada limfosit B tadi, dia memiliki B cellular reseptor, yaitu dapat mengikat langsung dari antigen patogen, sedangkan ini dapat mengikat antigen yang dimunculkan oleh APC-nya lewat kompleks MHC. Untuk limfosit T memiliki dua, yaitu CD4 dan CD8. CD4 akan jadi sel T helper naif. Sel limfosit T yang CD8 akan berubah jadi sel T sitotoksik naif. Kedua ini akan mencari APC di jaringan dan pembuluh darah. Lalu saya akan menjelaskan tentang antibodi. Antibodi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tempat asal. Maksudnya itu antigen ya. Antigen berasal dari dua antigen antigen berasal dari dua, yaitu dari tempat asal dan berdasarkan strukturnya. Kalau berdasarkan strukturnya, yaitu ada tidak lengkap dan ada yang lengkap. Antigen merupakan zat apapun yang memunculkan respon limfosit B atau limfosit T. Juga merupakan bagian dari patogen. Itu berupa molekul sinyalnya. Sedangkan sehingga setelah antigen tersebut memberikan sinyal, maka akan ada respon tubuh pada sinyal antigen, yaitu berupa antibodi, merupakan protein berbentuk Y yang dihasilkan oleh limfosit tadi. Antigen itu berada di epitop, sisi yang berdekatan dengan antibodi, dan
bentuknya macam-macam. Antigen merupakan lipid, protein, polisakarida, dan asam nukleat atau gabungannya. Yang tadi secara struktur dia ada lengkap dan tidak lengkap. Kalau lengkap dia hapten dan karier. Hapten adalah antigen yang tidak lengkap dan tidak bisa memicu respon imun. Sedangkan setelah bersama karier maka dia akan lengkap. Antigen lengkap ini bisa memicu respon imun tadi. Berdasarkan jenis asalnya, antigen berasal dari 3, yaitu eksogen, endogen, autoantigen. Antigen eksogen yaitu antigen yang masuk dari luar tubuh langsung merespon sistem imun. Sedangkan antigen endogen yaitu yang dihasilkan oleh degradasi protein dalam sel tubuh atau dari protein mineral genetik patogen yang telah berhasil menginfeksi tubuh. Kalau yang ketiga yaitu autoantigen. Autoantigen ini adalah penyebab dari penyakit autoimun, merupakan protein normal tubuh yang diserang oleh sel imun sendiri. Nah, makanya dari situ bisa dibilang penyakit autoimun, yaitu menyerang imun yang menyerang selnya sendiri. Nah, ada beberapa jenis antibodi, yaitu ada antibodi tipe M. Yang pertama, tipe M itu banyak ditemukan di plasma darah dan pembuluh limfa. Yang antibodi pertama diproduksi sebagai respon awal terhadap infeksi dari patogen tersebut. Yang kedua ada antibodi tipe G, yaitu paling banyak jumlahnya, berfungsi sebagai pelindung tubuh dari patogen dan dapat ditransfer ke janin melalui plasentanya. Ketiga ada antibodi tipe A, banyak ditemukan pada hasil sekresi seperti air ASI, air mata, saliva, dan mukus. Yang keempat ada antibodi E, yaitu menyebabkan pelepasan histamin yang dapat memicu respon alergi dengan berikatan pada eosinofil dan basofil. Sedangkan antibodi tipe D yaitu antibodi yang melekat pada membran plasma dari sel limfosit B. Fungsinya belum diketahui. Lalu saya akan menjelaskan tentang inflamasi. Inflamasi jika dia terdapat luka, maka patogen akan masuk dan menghasilkan endotoksin. Endotoksin akan memicu sel mas untuk memproduksi histamin dan prostaglandin, yang dimana akan membuat permeabilitas sel jaring pembuluh darah menjadi melebar dan membuat luka tersebut bengkak dan menghasilkan reseptor sakit di tempat lukanya. Lalu setelah itu akan terjadi relaksasi dan sel fagosit akan terhambat di pembuluh darah dan masuk ke jaringan. Itu akan terjadi interaksi menyerang bakteri, lalu neutrofil akan
menyerang materi, yaitu dari sel neutrofil dan monosit. Monosit akan menjadi mikrofag karena di dalam jaringan. Neutrofil yang sudah selesaikan tugasnya akan bunuh diri dan mengalami apoptosis dan menjadi nanah. Lalu makrofag yang akan mengeluarkan interleukin dan TNF sehingga akan terus berjalan di darah sampai ke hipotalamus. Dan hipotalamus itu akan meresponnya dengan mengalami demam. Setelah demam itu akan sel sumsum tulang akan mengalami leukositosis, yaitu memperbanyak sel darah putih untuk membantu dalam proses luka tersebut. Lalu protein komponen pun protein komponen pun akan membuat pori-pori di dinding sel bakteri, sehingga bakteri itu akan kemasukan termasuk air dan ion, sehingga akan terlisis dan hancur. Selain itu, protein komplement juga akan sel yang terinfeksi dan memberikan sinyal ke NK sel atau itu akan membunuh sel tersebut dan terfagositosis agar tidak menjangkit ke sel yang lainnya. Jika patogen, saya akan menjelaskan tentang sistem imun humoral dan seluler. Jika patogen yang terlalu banyak, maka akan memicu sistem imun spesifik untuk mengatasinya, yaitu sistem imun yang humoral dan sistem imun seluler. Sistem imun humoral yaitu pada fase aktivasi sel dendritik akan memfagositosis patogen. Sel dendritik tadi akan berbentuk dengan akan bertemu dengan sel limfosit T helper, lalu akan menghasilkan interleukin 1 dan interleukin 2. Interleukin 2 yang berinteraksi dengan sel limfosit T helper akan salah satu akan memperbanyak diri. Lalu sel T helper itu akan jadi aktif yang sudah diperbanyak tadi. Yang kedua itu fase efektor. Pada fase efektor, sel B plasma itu yang tadi akan menghasilkan antibodi yang
antibodi tersebut akan berkaitan dengan patogen untuk menghalangi patogen masuk tadi, atau disebut dengan proses netralisasi. Lalu antibodi itu akan mempermudahkan sel fagosit untuk berfagositosis. Lalu sel limfosit B memori akan mengingat patogen yang sudah masuk dan bersirkulasi lagi menjadi sel limfosit B memori dan sel B plasma untuk mengatasi patogen yang sudah pernah masuk tadi. Yang kedua itu sistem imun yang seluler, yaitu infeksi akan dihancurkan oleh lisosom sel kita. Antigennya akan menimbulkan MHC1, lalu intraleukin 2 akan mengaktifasi limfosit T dan limfosit T sitotoksik yang bermigrasi. Akan mengeluarkan perforin dan granzim. Yang perforin akan merusak membran sel dan granzim akan memprogram dari pembunuhan sel yang sudah terinfeksi, sehingga sel tubuh itu yang terinfeksi akan mati, akan sel T sitotoksik dan T helper akan menghasilkan INF dan TNF dan merespon sel fagosit sehingga akan menghancurkan sel yang mati tersebut. Lalu datang sel T regulatory untuk memberhentikan proses dari pembunuhan sel tersebut agar sel yang hidup tidak akan terpengaruhi. Lalu setelah itu sel T memori akan mengingat kembali patogen yang sudah masuk dan dapat mengantisipasi dari patogen tersebut. Sekian dari saya, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.